Perhatian. Bersedia. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan masih belum siang-siang amat. Jadi selamat pagi menjelang siang anak-anak semua. Ulangi lagi, semua aja. Selamat pagi menjelang siang. Terserah mau jawabnya, mau jawab pagi, mau jawab siang, mau jawab sore juga tidak apa-apa. Mau jawab malam juga tidak apa-apa. Sebelum itu, mungkin kalian sudah kenal sama Bapak. Biarkan Bapak perkenalkan lagi karena bukan kali ini saja Bapak masuk. Sering Bapak ganti juga guru. Perkenalkan nama Bapak itu Bapak Ikram Nurkalbis, PD. Insya Allah GM. Aminkan dulu. Amin. Dan hari ini Bapak ingin memberikan layanan kepada kalian. Asik sekali. Biasanya yang memberikan layanan itu palingan pelayan tuh. Ini sekarang berbedanya yang berlayanan. Tapi layanannya beda sama layanan yang diberikan orang lain. Dan kalian ini kelas 10 kan? Iya. Atau jangan-jangan ada yang harus di kelas 11 masih tinggal di kelas 10? Ada yang atau jangan-jangan ada yang harus di kelas 12 juga, kelas 3 dan masih tinggal di kelas 10? Jangan-jangan ada sini yang masih SMP? Jadi Bapak di sini memberikan layanan bukan sembarang layanan, memberikan ceramah bukan sembarang ceramah. Tapi kita mendengarkan Bapak akan memberikan materi dan kita sama-sama diskusi sela-sela materi tersebut ya. Sebelumnya juga mari kita sudah siapkan tadi semua untuk kelas dan mari kita sama-sama menundukkan kepala. Seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita diberikan keselamatan dan suksesan mencapai seluruh apa yang diinginkan dan semoga yang disemogakan tersemogakan. Baiklah. Ya, ayo kita berdoa supaya kami kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dulu lah. Oke, baiklah. Tujuan Bapak sebelumnya ini mau sampaikan bahwa ini bersifat tidak akan Bapak tidak akan mengungkapkan apapun keluh kesah oleh teman kalian atau apapun yang terjadi di sini, cukup kita saja yang tahu di sini ya. Karena itu tidak usah terlalu disebutkan. Dan juga ada beberapa tujuan dari pelaksanaan bimbingan ini. Pasti semuanya ada tujuan, bukan saja ada tujuan. Kenapa layanan tidak ada tujuannya? Betul, saya mau kalian ini mumpung masih kelas 10, kalian pasti juga akan nanti ada program magangnya. Kalian mulai ini startnya di SMK. Saya ingin kalian bisa mengerjakan langkah-langkah atau perencanaan karir yang akan kalian tempuh setelah lulus di SMK ini. Dan tujuan khusus sendirinya itu kalian mampu mengidentifikasi atau mampu melihat, mencari informasi dan menimbang karir yang akan kalian ambil setelah lulus nanti. Tidak harus juga kalian dengan ambil jurusannya walaupun memang disiapkan kalian untuk jurusan tersebut. Ada beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pemilihan karir. Siapa tahu ada faktor-faktor atau hal-hal apa saja yang
membuat kalian mempertimbangkan hal tersebut dan juga itu langkah-langkah atau perencanaan kalian yang bisa kalian ini susun apa. Tidak usah terlalu berlibat, tidak usah terlalu apa. Kalian bisa menyusun area sederhana, misalnya setelah ini saya mau apa, saya mau belajar kuliah kah, mau nikah kah, mau apa lah. Memang ini jam-jam sekarang kalian sudah makan semua kah? Sudah. Alhamdulillah. Enak di ininya? Tidak. Baiklah, ini ada bapak penilaiannya. Sebelum itu kalian tolong apa yang bapak katakan dengan baik-baiknya. Nah ini kalian pasti tahu tentang sebelumnya ini kalian SMP semua tuh, tidak ada yang ambil kejar paket. Oke. Menurut kalian itu SMP itu bagaimana? Coba satu orang angkat tangan. Menurut kalian SMP bagaimana? Kalian masih kelas 1 baru masih kemarin SMP-nya. Bagaimana? Bagaimana tadi? Seru. Dan sekarang ini saya mau ada yang bilang seru, ada yang bilang kayak anak-anak toh. Jadi saya satu orang lagi saya meminta karena kalian sudah berapa lama di sini toh, kelas 1-nya. Menurut ini penggambaran kalian selama di sini saja. Menurut kalian SMP itu bagaimana? Oke, ada yang mantap. Ada lagi? Anjay. Ini kenapa ini? Bagaimana? Jadi saya mau tanya dulu. Bagaimana pandangannya Anda tentang SMK? Ya, coba apa pandangannya tentang SMK? Apa pandangannya tentang SMK? Lagi kamu cari kerja, ada yang bilang seru, ada yang bilang anjay, ada yang bilang lagi gampang cari kerja. Jadi Bapak sedikit berikan gambarannya. SMP itu terbukti apa yang Bapak lakukan. Oke? Pak, konsep. Dengarkan apa yang Bapak katakan dan lakukan apa yang Bapak lakukan. Semuanya perhatikanlah. Coba angkat tangan kananmu. Oke. Angkat tangan kirimu. Pegang hidungmu. Aduh, ada lagi. Coba. Pegang telingamu. Pegang handphonemu. Pegang udara. Apa? Kita lanjut kan? SMP itu saya bilang fokus utama dari SMP itu nah, saya bilang persiapan untuk pendidikan menengah tanpa spesialis atau kalian khusus toh. Karena SMP kalian itu masih diberikan materi-materi penjelasan-penjelasan atau hal-hal yang kalian yang dasar lah. Belajar tentang matematika, belajar IPA, IPS. Kalau SMP sendiri, nah, sudah lebih maju lagi. Kalian itu seperti sudah dibagi antara jurusan dan keahlian tersendiri. Ada di sini yang bukan pilihannya jurusannya. Siapa? Angkat tangan coba. Yang buka, yang jurusan yang kalian tempati sekarang bukan pilihan kalian. Satu, ada satu. Kenapa 2, 3? Kenapa bisa itu 4? Apa alasannya? Satu orang dulu. Kenapa merasa bahwa ini bukan pilihannya? Aduh, tidak lulus di jurusan lain nih. Sebenarnya itu ada kalian harus memahami bahwa tidak SMP itu adalah tempat kalian untuk menggali diajarkan dasar
mau ambil. Kalian sudah diberikan pengetahuannya, sudah diberikan materi yang lebih kompleks begitu. Misalnya yang ambil bangunan diajar diukur bangunan, yang ambil komputer dan jaringan diajar meretas atau apalah, setidaknya minimal bisa ganti password Facebook yang terlupakan atau password TikTok. Ya, kita masuk 3 kunci sukses adaptasi. Karena ada yang tidak lulus masih tidak lulus di ujian lain dan memilih dosen. Anda sekalian semua ini ingatlah, kalian juga itu harus penting melakukan adaptasi. Selain karena SMA, SMP berbeda sekali dengan yang namanya SMK. Kalian juga sudah dibagi atas jurusan dan kalian masing-masing. Kira-kira sebelum saya bawa jelaskan ini tentang 3 kunci sukses adaptasi, ada yang bisa terangkan versinya apa kunci untuk bisa sukses beradaptasi di lingkungan baru? Coba, apa? Apa? Biasa? Lagi? Usaha? Yang ketiga? Kembali apa? Sholat, disiplin, 5. Ada yang bilang usaha, teman, sholat, disiplin dan sebagainya, toh? Kalau menurut Bapak sendiri, Bapak merumuskan itu ada 3 kunci sukses. Apa itu? Apa ayo? Kalau sejak tak kasih sepeda ayo. Ya, satu kali yang juga. Satu kunci sukses paling penting adalah kaya. Uang tak segala dan segalanya berdua. Oh, tidak akan terbisa. Ya, yang pertama itu, oke, perhatian dulu. Yang pertama itu kunci sukses yang paling dibutuhkan itu adalah mindset, pemikiran. Pemikiran kalian itu harus berubah. Seperti tadi, mungkin kalian di SMP itu gurunya menerangkan, kalian masih asik cerita, ada yang tidur, ada yang mungkin yang lirik pacarnya takut diambil nanti, atau ada yang sudah rencana mau mabar. Kalian lupa mental kalian. Dulu kalian itu mungkin cuma belajar teori saja dari SMP, masih banyak mainnya mereka transisi dari SD tuh. Nah, sekarang kalian ini sudah masuk di SMK. Kalian itu bukan sekedar siswa sebenarnya. Kalian masuk di SMP itu bukan sekedar cuma disebut siswa, tapi kalian adalah calon profesional. Karena kalian sudah dibanding teman-teman kalian yang masih adik-adik kalian masih SMP, teman-teman kalian yang ambil SMA, kalian itu sudah mendalami apa yang kalian inginkan. Apa kalau kalian masuk di teknik komputer dan jaringan, kalian sudah belajar lebih jauh tentang apa itu teknik dan komputer dan jaringan. Masuk di TKJ, TKR, teknik tentang kendaraan ringan, masuk di bangunan, begitu juga. Jadi coba ubah mindset kalian itu dari berpikir kayak anak SMP dulu, masih suka main-main, masih tidak mau mendengarkan gurunya. Berpikirlah seperti calon profesional, orang yang sudah profesional, istilahnya kalau sudah pro, sudah GG ini. Ya, yang kedua itu adalah disiplin. Ya, ada di sini yang masuk sekolah jam 7 bangunnya jam 8. Sabar dan tenang, kami ini paling sering dapat ya. Silakan. Yang kedua itu disiplin. Baik, kedua adalah uang dan uang adalah waktu. Kalian buang-buang waktu sama saja kalian buang-buang uang. Kalian buang-buang uang itu sama juga kalian buang waktu. Apalagi itu
jangan terlalu pada circle. Menurut kayak jadi ini, ada yang punya circle dari sini. Ini juga kalian sudah sering melakukan praktek toh? Yes, yes. Ya. Ada beberapa itu. Kalian mungkin ikut prakteknya masih skala sekolah mungkin masih di dalam kelas, tapi sebenarnya itu karena kalian itu SMK sekolah menengah kejuruan baru mengenai teknik, pasti kalian itu banyak di industri, baik di industri otomotif. Jangan bilang industri otomotif itu tidak butuh anak-anak TKJ butuh juga urus komputer. Dan yang lain-lain perkantoran dan segala macam itu kalian juga. Karena itu dalam diri kalian itu harus menerapkan K3, kesehatan, keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja. Ya kan? Kenapa? Ini juga bagaimana dalam produksi. Nah, itu juga kalian ini kan teknik komputer dan jaringan. Alat-alat utama kalian pasti paling utama itu komputer, toh? Jadi itu kalian harus memahami tentang seluk-beluk komputer itu, tahu dan bisa merawat alat-alat produksi yang industri kalian itu. Karena itulah yang paling kalian butuhkan. Ya, dan juga itu ada yang ketiga itu etika kerja dan kerjasama tim dalam proyek. Karena di kalau sudah buat circle atau kelompok, jangan lagi cuma mau kerja sendiri. Coba kalian itu berusaha untuk bekerja bersama teman-temannya. Ada temannya satu kurang di sini, bisa dikasih bukti. Ini etika kerja dan kerjasama tim itu biar seperti hubungan Anda. Biar seperti hubungan. Harus kalian punya komitmen, harus kalian kerjasama, tidak boleh ada egois. Jadi bilang itu sukses itu sebenarnya hard skill, soft skill, tambah karakter. 99% sukses, 99% usaha, 1% keberuntungan. Ya, kita masuk di perencanaan karirnya sekarang. Sebelum Bapak masuk di materi ini, Bapak mau tanya lagi. Apa di sini ada yang sudah punya gambaran ke depannya? Apa rencananya nanti? Ayo, satu orang. Ya, silakan Bapak. Oh, jadi Bapak lah. Jadi ini seperti yang kemarin ini, kalian bisa menyusun ini ada BADLA, BMW. Yang itulah bekerja kan, ada yang bekerja kan langsung menuju industri yang kalian mau. Entah itu bekerja di perusahaan atau apapun. Kalau ada dilanjutkan. Seperti yang dijelaskan teman kita tadi. Masih lama. Melanjutkan. Kalian bisa seperti yang dikatakan temannya, katanya mau nambah sekolahnya loh. Menambah. Nah, bisa juga kalian itu kerja di situ loh. Karena kalian di jurusannya bisa mungkin buat alat untuk mendeteksi tambang segala macam loh. Bisa juga itu melanjutkan kuliah.
mau kuliah kah atau masuk universitas atau prodi untuk menambah pengetahuan. Kalian bisa mungkin kalian merasa saya sudah siap di SMK, tapi saya masih mau cari lain pengalaman baru atau cari ilmu baru. Kalian bisa masuk di beberapa universitas selama itu sesuai dengan harapan kalian, keinginan kalian dan usaha kalian. Bisa masuk di jurusan yang kalian inginkan walaupun bertolak belakang dengan ini, dengan yang tempat di SMK, tapi jangan lupakan apa yang kalian pelajari di SMK. Dan juga menciptakan lapangan kerja secara mandiri dan kreatif atau wirausaha. Siapa tahu ada yang mau sibuk buka jasa maker tuh, nah, bisa juga. Standar industri sekolah, disiplin bukan sekadar aturan, melainkan pembentukan karakter industri tidak hanya mencari orang pintar, tetapi orang yang konsisten, tepat waktu dan memiliki integritas tinggi. Jadi itu kalian itu disiplinan kalian selain kalian melatih skill kalian, kalian juga bisa melatih kedisiplinan kalian tuh. Kalian disiplin waktu. Tugasnya kalau disuruh selesaikan dan tugaskan nilainya tugaskan yang tunda. Karena skill can be taught or itu is choice. Ini ada apakah sedikit ini tren terserah penelulusan. Dari data menunjukkan mayoritas lulusan SMK itu terserah di kerja maupun peluang melanjutkan berwirausaha tapi bukan tetap dan bukan lebar. Jadi ini menurut data itu kira-kira itu sekitar 75% itu banyak anak SMK yang melanjutkan untuk bekerja atau menerima di tempat kerja. Nah, dan juga ada sekitar 15% untuk melanjutkan kuliah dan 10% yang berusaha, walaupun ini belum pasti karena bisa saja berubah kapanpun saja. Mungkin kalian nanti bisa jadi yang masuk dari 5% itu, masuk menjadi 15% itu atau yang masuk menjadi 10% itu. Itu ada beberapa tahap untuk mencapainya itu. Pertama kalian bisa melakukan adaptasi sekarang ini, membentukkan karakter, ada dual skill up itu, mendalami kompetensi teknik dan persiapan